Kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Itu ditandatangani oleh Ibu P sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada dua permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini dan ada staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map berisi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Amplopnya belum diperiksa apa isinya segala macam karena bahasanya udah begini, ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan, gitu loh. Ketika dibuka amplopnya dibuka mapnya ada 2 amplop coklat, gitu loh. Siapkan kalau seandainya masih berlarut-larut kita akan minta second opinion itu. Kita sudah siapkan tim pembanding. Ya kemarin dia memberikan penjelasan kondisinya seperti ini begitu versi dia kan. Ya kita minta supaya bisa diupayakan ya. Tapi kalau kemudian masih ada hambatan, bukan hambatan dalam arti apa ya, misalnya pertimbangan psikologis mereka, misalnya dikatakan Bu PC belum bisa memberikan keterangan, ya kita akan minta tim yang sudah kita siapkan ini untuk menjadi pemberi second opinion. Terbongkar isi rapat bahas perlindungan istri Sambo, Polda Metro simak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut ada pihak resmi yang mendesak agar istri Fedy Sambo Putri Candrawati mendapatkan perlindungan. Rupanya, desakan itu muncul saat LPSK menghadiri pertemuan di Polda Metro Jaya. Dipimpin Wadir Krimum, Edwin menyebut pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian. Edwin mengatakan diskusi itu dihadiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tenaga ahli kantor staf Presiden, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, beserta psikolog termasuk LPSK. Meski demikian, Edwin menuturkan LPSK tak bisa semata-merta memberikan perlindungan. Edwin mengaku pihaknya sedari awal merasa permohonan perlindungan yang diajukan Putri Candrawati janggal. Edwin menerangkan LPSK kala itu belum mendapatkan keterangan penting dari Putri Candrawati. Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan LPSK, sambung Edwin, juga soal pihak yang disebut sebagai ancaman, yaitu pemberitaan media saat terkait kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Fedy Sambo. Terbongkar situasi panas di Mabes Polri sebelum Fedy Sambo jadi tersangka. Kapolri dapat ancaman. Sebelum IJ Fedy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, ternyata situasi di Mabes Polri sempat memanas. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diancam oleh seorang jenderal bintang 3. Pasalnya, sosok jenderal bintang 3 tersebut mengancam akan mundur jika Kapolri tidak segera menetapkan Fedy Sambo sebagai tersangka. Ketegangan di internal Polri itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD di program acara ILC TV1. Seperti diketahui pada 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan tersangka Fedy Sambo. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mabes Polri pada Selasa 9 Agustus 2022, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan beberapa fakta terkait aksi sadis Fedy Sambo. Kala itu, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak yang sempat diurai Baradae di awal kesaksian. Di momen itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo membongkar bahwa sosok yang menyuruh Barada RE atau Baradae untuk membunuh Brigadir J adalah Fedy Sambo. Ditegaskan pula oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo yang jadi perancang skenario pembunuhan berencana Brigadir J adalah Fedy Sambo. Presiden Jokowi bertindak. Sehari sebelum Kapolri menetapkan Fedy Sambo sebagai tersangka, Presiden Jokowi rupanya sempat memanggil Jenderal Listio Sigit Prabowo di siang hari tanggal 8 Agustus 2022. Lalu di sore harinya Jokowi memanggil Menko Polhukam RI sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD. Membahas perihal kasus Brigadir J, Jokowi kala itu memberikan penegasan kepada sang Kapolri dan menterinya bahwa kasus kematian Brigadir J harus segera diusut tuntas. Sebab jika tidak segera dituntaskan menurut Presiden Jokowi, kasus Brigadir J akan menemui masalah baru. Percakapan dengan Jokowi dan ketegangan sang Presiden tersebut disampaikan Mahfud MD saat diundang ke program Indonesia Lawyers Club. Tak lama dari pertemuan itu, Kapolri pun segera bertindak. Hingga berselang 1 hari kemudian, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka atas Fedy Sambo di depan satu Indonesia. Melihat keberanian Kapolri dan tim sus mengungkap tabir kematian Brigadir J, Mahfud MD memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jenderal bintang 3 mundur. Bukan tanpa alasan,
memang Mahfud MD memuji Kapolri dan tim sus. Sebab ternyata sebelum Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, ada seorang jenderal bintang 3 menghadap Kapolri. Sang jenderal menyebut dirinya akan mundur jika penyidik enggan menjadikan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Terkait sosok jenderal bintang 3 tersebut, Mahfud MD memberikan bocoran. Diungkap Mahfud MD, jenderal bintang 3 yang mendesak pengusutan kasus kematian Brigadir J adalah seorang pimpinan yang akan pensiun sebentar lagi. Sosok jenderal bintang 3, kendati memberikan bocoran sosok jenderal bintang 3 yang mendesak Ferdy Sambo jadi tersangka itu hingga kini masih jadi misteri. Namun perlu diketahui bahwa kini jumlah jenderal bintang 3 yang masih menduduki jabatannya berjumlah sedikit. Dihimpun tribunnews.bogor.com, jenderal bintang 3 yang berpangkat komisaris jenderal atau komjen hanyalah berjumlah 6. Berikut adalah daftar komjen di beberapa badan Polri. 1. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. 2. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto. 3. Baris Krim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. 4. Kepala Baharkam Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto. 5. Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Pol Ahmad Doviri. 6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian RI Komjen Pol Riko Amelza Daniel. Usai dibunuh, harta Brigadir J dikuras. Ketahuan ada transfer ke rekening tersangka 200 juta rupiah. Kejahatan terhadap almarhum Brigadir Yosua Huta Barat terus terjadi pasca kematiannya. Terbaru, terlacak ada transaksi transfer uang dari rekening bank milik Brigadir Yosua Huta Barat usai ia tewas ditembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengungkapkan 4 rekening milik almarhum disebut dikuasai oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Setelah dikuasai, Komarudin menyebut adanya transaksi sejumlah 200 juta rupiah ke rekening Bribka Riki Rizal. Komarudin juga mengatakan memperoleh informasi di mana uang yang dikirim ke rekening RR kembali mengalir ke rekening skuad yang lain. Namun, terkait skuad yang menerima uang tersebut, Komarudin tidak menjelaskan secara lebih detail. Menanggapi temuan ini, Komarudin pun akan meminta surat kuasa kepada keluarga Brigadir J untuk melakukan investigasi terhadap rekening milik almarhum. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasional Demokrat Taufik Basari memantau ada dugaan dana mengalir dari Ferdy Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga menjelaskan terkait kesan DPR yang seakan tidak banyak berkomentar terkait kasus tewasnya Brigadir J. Taufik menjelaskan kesan seperti itu muncul lantaran DPR tengah dalam masa reses dalam saat kasus Brigadir J ini bergulir, sehingga menurutnya hal tersebut membuat adanya kesulitan menggelar rapat secara formal. Ditambah, digelarnya rapat formal juga perlu adanya izin dari pimpinan. Ferdy Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap kepada LPSK hingga Satpam Kompleks. Ferdy Sambo dilaporkan oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya 3 dugaan suap dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dikutip dari Tribun News, pelaporan ini dilakukan pada Senin 15 Agustus 2022.